Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi dari 4 PGSDA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Project Based Learning atau biasa dengan sebutan istilah PJBL. Apa sih yang kalian ketahui tentang model pembelajaran PJBL? Model pembelajaran ini merupakan salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan guru untuk melakukan rancangan pembelajaran supaya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Model pembelajaran ini adalah pola pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir proses pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru untuk mencapai tujuan belajarnya. Di sini nanti saya akan membahas tentang Project Based Learning, yaitu dengan pengertian PJBL, karakteristik PJBL, kelebihan PJBL atau kekurangan PJBL, dan langkah-langkah PJBL. Pengertian Project Based Learning adalah, menurut BIE, adalah pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama atau sentral dari suatu disiplin, melibatkan siswa dan kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang siswa bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Sedangkan menurut Istarani berpendapat bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Karakteristik Project Based Learning. Menurut Tivoli dan Sussman, karakteristik ini memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata, dilaksanakan dengan berbasis penelitian, melibatkan berbagai sumber penelitian, bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan, dilakukan dari waktu ke waktu, diakhiri dengan sebuah produk tertentu. Sedangkan menurut Stripling DKK adalah yang pertama, mengarahkan siswa untuk menginvestigasi ide dan pertanyaan penting, merupakan proses inquiry. Yang ketiga, terkait dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, berpusat pada siswa dengan membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi menarik kesimpulan dan menghasilkan produk. Yang keenam, terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata yang autentik. Kelebihan dari model Project Based Learning adalah yang pertama, bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang kedua, belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang keenam, memberikan pengalaman kepada siswa, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut Kemendikbud, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber.
Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Kekurangan model project-based learning menurut Abidin, yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Yang keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Langkah-langkah model project-based learning. Pelaksanakan penerapan project-based learning membutuhkan waktu antara 140 sampai 200 menit yang berlangsung dalam 1 sampai 4 kali pertemuan. Efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilakukan 2 kali dalam seminggu. Abidin menjelaskan bahwa tahap project-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pra-proyek. Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di luar jam pelajaran. Pada tahap ini, guru merancang deskripsi proyek, menentukan batu pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai sumber belajar, dan menyiapkan kondisi pembelajaran. Yang kedua adalah fase pertama. Fase pertama ini dimulai untuk mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatannya, siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga adalah fase kedua. Dalam fase kedua ini adalah membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok ataupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan menjadwalkan pekerjaan proyek, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya. Selanjutnya adalah yang keempat, fase ketiga, melaksanakan penelitian. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai model dasar bagi produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut, siswa mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut dengan teknik analisis data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kelima, fase keempat, menyusun produk. Pada tahap ini, siswa mulai membuat produk awal sebagai rencana dan hasil penelitian yang dilakukannya. Yang kelima, fase ke-6, mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Pada tahap ini, siswa melibatkan kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahannya, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan mengukur dan menilai produk dapat dilakukan dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain ataupun dari guru. Yang ketujuh adalah fase ke-6, finalisasi dan publikasi produk. Pada tahap ini, siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini sesuai dengan harapan, produk akan dipublikasikan. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, pasca proyek. Pada tahap ini, guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.